Soal pertanyaan pertama yang akan kita bahas, kalau Tuhan menciptakan dunia, siapakah yang menciptakan Tuhan? Saudara, pertanyaan ini sebenarnya ada kesalahan berpikir, atau saya boleh jawab ini adalah sebuah pertanyaan yang salah sebenarnya. Saya jelaskan, saya akan bahas dengan 2 poin. Yang pertama, kenapa saya bilang pertanyaan ini ada sebuah pertanyaan yang salah? Karena begini, pertanyaan ini sedang mempertanyakan sebab-sebab. Maksudnya apa? Bapak Ibu, biasanya kalau kita melihat sesuatu, itu kita berpikirnya sebab akibat. Contoh, saya sakit. Ketika saya bilang saya sakit, itu bisa jadi akibat, tapi sekaligus bisa jadi sebab. Contoh ya, saya sakit. Karena apa, Pak? Karena saya kurang tidur. Kenapa saya kurang tidur? Karena kerjaan banyak. Kenapa kerjaan saya banyak? Karena saya suka menunda-nunda. Nah, saudara bisa melihat bahwa saya sakit ini merupakan sebuah akibat dari beberapa sebab. Nah, tetapi sakit ini juga bisa jadi sebuah penyebab. Saudara, apa yang terjadi pada diri saya itu bisa dicari runutnya, sebabnya apa, akibatnya apa. Ini kalau sebabnya sakit terus nanti akibatnya apa. Misalnya, saya sakit sebagai sebab, akibatnya apa? Saya tidak pimpin perjamuan kudus. Kalau tidak pimpin perjamuan kudus, ibadah kacau. Ibadah kacau, maka jemaat tidak diberkati dan seterusnya. Itu pertanyaan sebab akibat. Nah, ketika kita bertanya nih, siapa yang menciptakan dunia? Jawabannya Tuhan. Nah, kalau kita bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, ini pertanyaan yang mempertanyakan sebab. Padahal keberadaan Tuhan, Dia adalah penyebab dari segala yang ada. Dia itu kausa prima. Saudara, kalau misalnya nih ya, siapa yang menciptakan dunia? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Si A. Saudara akan bertanya lagi, siapa yang menciptakan si A? Si B. Si B, siapa yang menciptakan? Si C. Ini infinite. Itu sebabnya secara logika berpikir pertanyaan ini tuh keliru. Karena mempertanyakan sebab-sebab. Jawaban yang kedua. Saudara, manusia, kalau kita lihat manusia nih ya, ini kan terdiri dari pikiran, emosi, dan juga kehendak. Pertanyaan yang tadi diajukan itu muncul dari orang-orang golongan ateis atau tidak percaya adanya Tuhan. Sehingga mereka berasumsi bahwa ya manusia itu tidak dihasilkan dari sesuatu, pokoknya dihasilkan dari sesuatu yang nggak tahu, nggak bisa dijelaskan. Atau mereka kalau percaya misalnya teori Big Bang, ya percaya dari sebuah ledakan. Maka muncul dari protein, mengalami evolusi jutaan tahun, maka terbentuklah manusia. Sekarang begini saudara, saya balik ke manusianya. Manusia itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Mungkinkah manusia yang dihasilkan dari pikiran, yang punya produk pikiran, emosi, dan kehendak itu dihasilkan dari sebuah benda yang tidak punya 3 komponen ini? Masuk akal nggak saudara? Contoh ya gini. Saudara, masuk akal nggak sih kalau meja nih bisa menghasilkan makhluk hidup? Jadi dari sebuah benda mati muncul kehidupan. Beberapa orang ateis mengatakan ya kita ini adalah kumpulan protein. Celakanya protein itu setahu saya dia bukan benda hidup. Apa ciri makhluk hidup? 1, bernafas. 2, bergerak. Yang 3, pakai duit. Itu kita ya. Saudara, ada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau kita ini dihasilkan, kita ini produk yang punya akal budi, punya pikiran dan juga punya kehendak, maka yang paling possible, saya bukan bicara Tuhan dulu nih ya, yang paling possible adalah harus sesuatu yang serupa dengan kita, maka kita ini dihasilkan.
Ya, kayaknya wajahnya wajah bingung ya, atau wajah lapar. Jadi Bapak Ibu, karena manusia ini memiliki pikiran, emosi, dan kehendak, maka yang paling masuk akal adalah kita dihasilkan juga dari sesuatu yang memiliki komponen kita. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, kalau dunia diciptakan oleh Tuhan, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Sekali lagi pertanyaan ini berangkat dari kaum ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Maka saudara, orang-orang ateis ini harus bisa menjelaskan bagaimana dari sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada. Bagaimana mungkin dari ketiadaan, nothingness, become a something. Saudara, manusia tidak pernah bisa menciptakan dari nothing become something. Nggak pernah. Saudara kasih contoh apa aja? Manusia ciptakan mobil. Ya, mobil itu adalah terdiri dari komponen-komponen yang sudah ada. Makanya manusia sebenarnya tidak pernah menciptakan. Dia menemukan. Benar nggak? Makanya Inggrisnya itu bukan handphone itu human creation, kan nggak pernah begitu. Invention, penemuan. Saudara, yang bisa membuat dari tiada menjadi ada, itu hanya Tuhan saja. Semoga hal ini bisa menjawab kita kalau kita dapat pertanyaan ini. Ya. Terus yang kedua, kalau kita by the way ya Bapak Ibu, kalau misalnya mau memberikan pertanyaan, nggak harus bahasa Inggris. Silakan, boleh nanti tuliskan dalam bahasa Indonesia pun, no problem. Ya, kalau kita nggak datang ke LGBT wedding karena nggak sesuai dengan pandangan kita, apa kita seharusnya nggak datang ke wedding yang lain yang nggak sesuai? Atau maksudnya yang nggak sesuai itu agamanya nggak sesuai, konsep tentang remarriage atau after divorce. Oke saudara, pertanyaan ini pada waktu saya dapatkan dan saya renungkan berangkat dari sebuah asumsi yang keliru. Saudara, kita mungkin seringkali berpikir bahwa kita harus hadir di tempat di mana tempat itu punya same belief with kita, dengan kita. Saya rasa itu pikiran yang nggak tepat. Saudara, kalau misalnya kita harus hadir ke satu tempat yang punya keyakinan yang sama dengan kita, maka ada problem dengan Yesus. Yesus pada waktu dia hidup, dia bukan jaga jarak dengan orang berdosa. Dia duduk bersama dengan orang berdosa. Saudara, ini asumsi yang keliru pertama dari pemikiran atau pertanyaan ini. Sehingga kita itu apakah boleh nggak sih datang? Boleh. Boleh kita datang, nggak jadi soal. Karena pengertian yang kedua adalah pada waktu saya datang bukan berarti saya setuju, betul nggak sih? Saya datang belum tentu saya setuju, tapi saya datang karena dia teman saya. Saudara, perkara agree or not itu urusan kedua. Tetapi pada waktu saya datang, saya melihat dia sebagai teman dekat saya menghargai dia. Bukan berarti saya setuju dengan apa yang dia lakukan. Saudara, perhatikan juga kehidupan Yesus. Yesus pada waktu dia makan bersama dengan orang berdosa, yang cibir siapa? Orang Farisi. Saudara, kalau buka di dalam Lukas 15, saudara akan menemukan latar belakang ada 3 perumpamaan. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan juga anak yang hilang. Itu dimulai dari iri hatinya orang-orang Farisi terhadap apa yang Yesus lakukan kepada orang berdosa. Di pandangan orang Farisi, orang-orang berdosa itu harus dilenyapkan, harus disingkirkan, harus dikeluarkan, harus diasingkan. Tetapi Yesus tidak. Makanya ada ayat yang mengatakan bahwa hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang berdosa. Itu sebabnya pada waktu Yesus duduk dengan orang berdosa, bukan berarti kan dia agree sama dosanya. Itu saudara. Jadi kalau ditanya boleh nggak datang? Ya boleh. Boleh.
Saudara, saya juga pernah kok ketemu dengan seorang pendeta, teman saya. Dia menghadiri jemaatnya punya persidangan cerai. Sidang perceraian, kok persidangan cerai sih? Sidang perceraian. Saudara, apakah pendeta itu? Saya tahu teman saya itu. Dia posisinya jelas, dia tidak mendukung perceraian. Tetapi pada waktu dia datang ke dalam sidang perceraian itu, dia memberikan support kepada jemaat itu. Bukan agree loh ya, support itu mendukung. Mendukung secara apa sih, moral begitulah. Tapi bukan menyetujui apa yang dilakukan. Kita masih punya 4 menit, 1 pertanyaan lagi ya berarti ya. Ketika kita belajar di sekolah tentang umur bumi yang sudah billion itu miliar ya, miliar tahun. Dan hal ini didukung oleh teori geologi. Bagaimana kita menjelaskan secara biblis dan logik untuk mempertahankan iman kita? Saudara, by the way, perdebatan antara young earth, bumi muda, dengan old earth, bumi tua, itu perdebatan teologisnya sampai sekarang. Saya langsung short aja, pendek aja ya, karena waktu yang terbatas. Saudara, saya pegang old earth. Orang-orang yang memegang young earth itu adalah orang-orang yang melihat kejadian 1. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Ayam, salah, bukan ya? Wah, ayam udah pikirannya udah lapar aja nih ya. Pertama apa? Rang. 2? Apa? Bebek. Kacau ini. 2 apa? Cakrawala. 3? Darat, laut, sama? 3 ada 2 loh. Tumbuh-tumbuhan. 4? Benda penerang. 5? Semua binatang di udara dan di air. Yang 6? Binatang melata dan manusia. Nah saudara, saya jadi bingung kenapa saya kok cerita itu. Oh iya. Makanya suka gitu loh. Nah gini, hari pertama, hari kedua, orang yang pegang young earth itu memahaminya hari itu cuma 24 jam. Padahal Bapak Ibu, bahasa Ibrani yang dipakai di sana adalah yom. Yom itu bukan 24 hour. Tapi yom itu adalah satu period of time. Jadi bisa jadi hari pertama dengan hari kedua, saudara memahaminya itu bukan benar-benar 24 hour. Oh, Senin Tuhan ciptakan terang. Ya, makanya hamba Tuhan terang semua kalau Senin, libur gitu kan. Selasa itu mulai berawan karena cakrawala mulai ada di sana. Ya, nggak ada hubungan sih, nggak ada hubungan. Jadi saudara melihatnya bukan 24 hour, bisa jadi antara hari pertama dan hari kedua itu berbeda jarak dengan hari kedua dan hari ketiga. Dan bahkan yang mengagetkan saya pada waktu mempelajari Kejadian pasal 1 dan pasal 2, kita memahaminya tidak seliteral yang kita bayangkan. Tetapi hal itu adalah kita melihatnya bagaimana Tuhan memberikan keteraturan di tengah kekacauan. Saudara, sekali lagi pada waktu kita melihat Alkitab, saudara jangan mendekatinya sebagai scientific book. No. Alkitab itu ada cukup untuk membuat saudara mengenal siapakah Allah yang menyelamatkan kita. That's it. Alkitab itu memberikan data yang cukup untuk saudara sadar siapa saudara, siapa Tuhan yang mati buat kita, dan bagaimana cara Dia menebus kita. That's it. Tapi lebih daripada itu, kita nggak bisa minta Alkitab mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Tetapi kalau saya harus menjawab pertanyaan ini, maka saya akan katakan saya percaya old earth. Karena melihat hari pertama sampai hari yang ke-7 bukan berbicara 24 hour, tapi itu period of time yang kita nggak pernah tahu. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan berkaitan dengan dinosaur. Dinosaur itu ada apa enggak? Ini masa bangkainya karangan manusia? Nah, saya percaya saudara, dinosaur itu bisa jadi ada. Seperti yang tadi saya katakan,
Kejadian pasal 1 menunjukkan kepada kita Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang order. Menciptakan keteraturan di tengah kekacauan. Sehingga saudara itu akan menjawab pertanyaan begini nih. Kenapa ya hari ketiga tumbuhan kok bisa hidup padahal matahari adanya hari ke-4? Padahal tumbuhan bisa hidup karena fotosintesis. Tanpa fotosintesis, tumbuhan pasti mati. Bagaimana tumbuhan bisa hidup? Kenapa kok Alkitab kacau sekali? Melawan hukum sains. Saudara, iman kita harusnya adalah iman yang berpadu dengan sains. Karena yang saya percaya dan saya pegang, all truth is God truth. Termasuk kebenaran sains. Tapi ada orang yang sengaja ingin membantah Tuhan dengan ilmu-ilmu sains. Padahal seharusnya dua hal ini itu bukan sengaja untuk dikotomikan atau ditabrakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam Q&A. Kita akan sama-sama belajar lagi di bulan yang akan datang.